Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Saya saat ini sedang melakukan pembuatan video interaktif guna tugas PKDP tahun 2023. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya, hari ini kita akan berbicara mengenai metodologi studi Islam, pengantar metodologi studi Islam. Nah, teman-teman tahu pastinya apa itu metodologi studi Islam. Saya yakin teman-teman ketika masuk di dalam perkuliahan ini pasti sudah punya angan-angan. Nah, kalau kita berbicara metodologi studi Islam, kita harus tahu CPPS dalam mempelajari metodologi studi Islam itu sebagai pengantar itu apa sih? Yaitu yang jelas teman-teman itu mampu menjelaskan dan menguraikan materi perkuliahan metodologi studi Islam, berpikir secara logis, kritis, dan sistematis, serta menyampaikan gagasan ilmiahnya ini secara lesan saat diskusi. Harapannya seperti itu. Jadi teman-teman punya pikiran yang kritis. Nanti di sana akan mempelajari pendekatan-pendekatan bagaimana dalam mempelajari keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan keislaman tersebut. Yang selanjutnya, urgensi dalam mempelajari metodologi Islam itu apa sih? Pertama, bahwasanya di dalam urgensinya itu sebagaimana gagasan awal lahirnya metodologi studi Islam itu untuk mengupayakan cara yang tepat dan tepat dalam mempelajari Islam. Nah, harapannya teman-teman ketika belajar metodologi Islam ini tahu strategi mempelajarinya yang tepat. Misalkan kita kalau mau mendekati ceweknya dia seorang santri, maka kita harus berparas santri juga supaya dia mau menerima perkenalan kita seperti itu. Contohnya misalnya seperti itu. Kalau kita mendekati cewek materi, tahulah pastinya kita harus dengan cara pendekatan yang materialistik juga. Yang selanjutnya yaitu karena keilmuan selalu berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran, peradaban, dan kebudayaan yang berkembang, tidak saklek dan pastinya harus moderat. Harapannya ketika berkembang, karena pemikiran ini akan selalu berkembang, peradaban, kebudayaan juga akan semakin berkembang, IT pun juga akan semakin berkembang. Jangan sampai dengan perkembangan tersebut kita tidak mau menerima, kita konservatif, tertutup. Akhirnya apa? Kita akan saklek gitu loh. Harapannya supaya kita ketika saklek inilah yang nanti akhirnya menyesatkan, mudah mengkafirkan orang. Nah, dengan belajar metodologi studi Islam ini pastinya teman-teman semuanya nanti harapannya menjadi mahasiswa yang moderat cara berpikirnya, moderat dengan sikapnya, hal-hal yang kaitannya dengan kehidupan keseharian itu kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Harus kita melihat dari sudut pandang mana itu sehingga kita bisa memberikan toleransi kepada orang lain. Harapannya seperti itu. Jangan sampai ketika kita memakai baju MU itu, habis itu ada orang langsung haram gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan selanjutnya luasnya ruang lingkup ajaran Islam sehingga dengan menggunakan metodologi yang benar menghasilkan kesimpulan yang tepat dan benar tentang Islam. Yang selanjutnya kita harus tahu apa itu definisi metodologi. Definisi metodologi itu adalah metode, yaitu berasal dari kata Yunani metode dan hodos. Kalau metode itu sepanjang, hodos itu jalan. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin ilmu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan logos itu berarti ilmu. Nah, jadi ilmu untuk mencapai atau ilmu yang memberi pengajaran tentang sistem dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mencapai suatu penyelidikan keilmuan dengan langkah-langkah yang tepat gitu. Harapannya seperti itu. Yang selanjutnya apa sih metodologi studi Islam itu? Yaitu suatu ilmu yang memuat langkah-langkah yang ditempuh dalam mempelajari Islam secara tepat, cepat, efektif, dan efisien, dari mulai menemukan fakta-fakta sampai melakukan generalisasi, baik Islam itu sebagai sumber ajaran Islam, Islam sebagai pemahaman, sebagai pengalaman. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam metodologi studi Islam. Siapa sih yang mempelajari Islam? Kalau kita tahu yang mempelajari Islam itu ada dua, yaitu ada orang Islam itu sendiri, yang kedua adalah orang yang non muslim. Siapa itu? Kalau orang-orang Islam dikatakan itu orang-orang oksidentalis, orang yang belajar keilmuan
keilmuan orang non muslim, tapi di situ orang-orang Islam. Itu namanya oksidentalis. Jadi orang Islam mempelajari keilmuan orang-orang non muslim, itu namanya oksidental. Begitu juga orang-orang orientalis. Orang orientalis ini adalah orang Eropa atau orang barat atau orang non muslim, itu yang mempelajari keilmuan-keilmuan Islam, itu namanya orientalis. Jadi ada dua yang mempelajari Islam, itu ada orang Islam itu tersendiri, yang kedua yaitu adalah orang orientalis. Nah, mengapa Islam penting dipelajari? Ya, yang pertama, kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab moral kita sebagai Islam, itu menjadi agama kita sendiri itu. Jadi kita harus bisa mempertahankan Islam supaya Islam itu semakin kokoh, semakin baik, menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, punya tanggung jawab moral. Ketika kita melihat seseorang yang sedang payah dan lain sebagainya, maka kita harus punya rasa iba seperti itu. Yang selanjutnya adalah Islam dihadapkan dengan perkembangan iptek dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Nah, iptek semakin kesini dan semakin ke depan nanti akan semakin berkembang, dan di sana akan banyak hal-hal yang akan kita dapatkan. Nah, ketika kita rusak moralnya, maka ini akan menjadi dampak yang luar biasa. Orang akan menyalahgunakan iptek, orang mencoba menjadi hacker dan lain sebagainya. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu misi Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Islam itu sebagai rahmat. Yang selanjutnya, kalau kita melihat Islam itu hanya legalistik formal, sehingga orang itu tidak mementingkan isi, malah lebih jelek gitu. Yang selanjutnya yaitu berbicara agama ini diyakini menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Ketika Islam diamalkan dengan baik, maka yang terjadi adalah orang akan mengamalkan kesalehan, etika, moralnya baik, dan semua akan menjadi baik semua. Yang selanjutnya, di dalam mempelajari studi Islam itu ada banyak pendekatan-pendekatan. Pendekatan pertama yaitu sosiologis, pendekatan yang kedua yaitu budaya, pendekatan yang ketiga antropologis, sejarah, dan psikologis. Banyak pendekatan-pendekatan, namun ini adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam mempelajari metodologi studi Islam. Nah, dengan mempelajari metodologi studi Islam menggunakan pendekatan-pendekatan ini, harapannya nanti teman-teman ini bisa memetakan ketika melihat kasus itu bagaimana penggunaan pendekatan itu. Misalnya kita melihat seseorang itu melakukan budaya A gitu, apakah kita akan mudah menyesatkan? Kalau kita melihat dari pendekatan budaya, maka kita harus bisa lebih toleran gitu. Misalnya pendekatan antropologis dan budaya, misalnya kita melihat ada orang yang mengatakan bahwasanya agama Islam itu adalah hasil budaya interaksi manusia. Benar itu, karena apa? Ini adalah melihat dari sudut pandang budaya dan antropologis. Nah, teman-teman semuanya, jangan sampai kita mudah terprovokasi dengan satu keilmuan. Dengan banyak pendekatan-pendekatan yang dipakai, maka kita akan lebih bisa bijak dalam melihat sesuatu hal. Nah, itulah harapan kita belajar metodologi studi Islam dengan beberapa pendekatan yang akan nantinya panjenengan semua pelajari. Sekian anak-anak atau teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya bisa belajar dengan baik semua. Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.